Yohanes pasal 3 ayat 13a. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia. Amin. Hai, nama saya Bidam, perwakilan SPA Haringen. Ayat emas pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 13a. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 13a. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Makasih. Shalom, ayat mas untuk minggu ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 13a. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Amin. Ayat emas kelas kecil. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Amin. Terima kasih. Yohanes pasal 3 ayat 13a. Demikian bunyinya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat emas kelas tanggung terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Terima kasih. Salam sehat. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Patricia, perwakilan dari SPA Haringen. Ayat emas kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Salam sehat di rumah saja. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Hai, nama saya Owan dari Gereja Efata. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Ana dan Kak Mary. Kami dari SPA Madalau. Oke, dari SPA Madalau ya, diingat ya, dari SPA Madalau. Dan hari ini ceritanya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Noman Prasetyo. Halo adik-adik. Adik-adik, pada pagi ini kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Lagu itu mencerminkan bahwa kita selalu bersukaria, memuji Tuhan dengan senang hati, dengan senyum, dengan semangat. Kita mulai adik-adik menyanyi Mari Kita Bersukaria. Adik-adik nyanyi di rumah ya, ikutin kakak.
Bagaimana posisi kita saat berdoa? Lipat tangan dan tutup mata dan tundukkan kepala. Ikutin kakak ya, yang adik-adik di rumah boleh ikutin kakak dari rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah atau yang bersekolah minggu, tahukah kalian berapa lama Nuh tinggal di Bahtera dengan binatang-binatang dan bersama dengan anak-anak mereka? Tahukah kalian adik-adik? Jawabnya adalah 1 tahun lebih 10 hari. Itulah jawabnya adik-adik. Nah, sekarang tugasnya adik-adik. Dan Kak Ana mau bertanya sama adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di sekolah minggu. Tahukah kamu berapa umur Abraham saat Ishak lahir? Kalau tahu, adik-adik jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa dijawab dan boleh dibaca Alkitabnya atau tanya dengan orang tua. Ingat ya, jangan lupa dijawab di bawah kolom komentar di bawah ini. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Novan Prasetyo, mari kita bernyanyi lagu yang mengingatkan kita bahwa ada seorang bapak yang percaya akan janji Tuhan, yang berjudul lagunya Bapak Abraham. Mari kita bernyanyi, ikuti kakak di rumah ya. Halo adik-adik, hari ini berjumpa dengan kakak, Bapak Pendeta Novan Prasetyo yang akan bercerita buat adik-adik sekalian. Hari ini tema yang akan Pak Pendeta ceritakan adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Adik-adik bisa lihat di rumah Alkitabnya, buka Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 27. Silakan baca sampai selesai. Dan bisa di pause untuk YouTube-nya. Nah, kalau sudah, Bapak Pendeta akan cerita ya. Namun sebelum cerita, kita mohon pimpinan Tuhan dalam Roh Kudus agar kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu yang hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman ini kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, tahu Abraham? Pasti tahu. Salah satu lagu sekolah minggu sudah dinyanyikan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Namun di sini yang Pak Pendeta mau ceritakan adalah tentang bagaimana si Abraham ini menerima janji dari Allah. Apa janjinya anak-anak sekalian? Yaitu Abraham yang tadinya namanya Abram
itu akan dijanjikan memiliki banyak keturunan, memiliki orang-orang hebat dari Abraham ini. Namun perjanjian itu adik-adik dimulai dengan apa? Sebuah tanda, yaitu sunat. Ayo, siapa yang sudah disunat? Biasanya yang disunat itu adalah anak laki-laki ya. Mungkin ada yang sudah disunat atau yang belum disunat atau yang akan disunat di rumah. Sunat ini adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham yang nantinya akan melanjutkan estafet anak-anak Allah, melanjutkan kehidupan di mana Tuhan memilih keturunan ini menjadi orang-orang hebat seperti raja-raja, nabi-nabi, bahkan sampai nanti kita tahu bahwa Yesus Kristus pun akan hadir, dan dunia dengan segala isinya itu adalah juga satu di dalam keturunan Abraham, adik-adik. Jadi tanda sunat adalah tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham agar orang atau keturunan Abraham ini bisa dipilih dan menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik, sunat tadi kan adalah tanda bahwa Abraham dan keturunannya adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan adik-adik, secara sederhana kita bisa memahami tanda itu seperti kalau kita sekarang mungkin Bapak Ibu punya KTP, tanda bahwa mereka adalah orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, makanya harus punya KTP Indonesia. Atau kalau kita harus berkendaraan harus punya SIM, tanda bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada hukum. Atau mungkin adik-adik di sekolah ada kartu tanda pelajar, itu bentuk bahwa adik-adik adalah anggota dari sekolah di mana adik-adik belajar. Nah, artinya sunat ini pula dalam dunia kekristenan saat ini tidak wajib, tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan, itulah tanda sunat kita. Nah, sunat itu bukannya tidak penting, tapi juga penting buat kesehatan untuk sekarang. Ya, tidak masalah kalau memang harus disunat ya adik-adik di rumah. Silahkan sebagai bentuk bahwa kita harus sehat ya, tapi tidak wajib. Namun kalau mau ya silahkan. Nah, kita juga melihat bahwa perjanjian Allah dengan Abraham tadi tidak hanya dengan Abraham, tapi dengan istri Abraham, yaitu Sarah, yang tadi namanya Sarai tapi berubah menjadi Sarah karena Abraham dan Sarah inilah yang akan memiliki keturunan yang nantinya akan memenuhi bumi dan merupakan umat kepunyaan Tuhan. Tapi saat itu apa yang menjadi pertanyaan Abraham dengan Sarah? Karena mereka umurnya sudah tua, 99 tahun. Dan adik-adik, Sarah itu berusia 90 tahun. Jadi usia yang seperti itu secara manusia mungkin sulit untuk melahirkan, tetapi mereka meragukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan punya anak namanya Ishak, dan dari situlah keturunan yang akan Tuhan pilih. Namun anak mereka dari istri yang keduanya atau dari si budaknya Abraham itu ada nama anak mereka Ismail, tapi Tuhan janjikan anak dari keturunan Ishak dari Sarah dan Abraham yang akan menjadi umat kepunyaan Allah. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang punya janji yang pasti. Kita harus setia pada janji Tuhan, kita harus mengikuti janjinya dan taat kepada janjinya. Karena janji yang Tuhan berikan itu adalah janji yang pasti dan tidak akan ingkar janji. Manusia bisa ingkar janji, adik-adik kawannya bisa ingkar janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kemudian juga adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus setia. Kita harus hidup dan taat kepada Allah. Karena memang Allah itu adalah Allah yang setia, janjinya akan selalu ditepati.
maka kita juga harus taat ketika Tuhan memberikan perintah. Jangan ragu, jangan bimbang, ikuti apa yang Tuhan kehendaki, maka niscaya apa yang kita akan peroleh Tuhan akan memberkatinya. Ya adik-adik, melewati cerita tentang janji sunat, bahwa sunat adalah tanda penyelamatan umat Tuhan, pilihan Tuhan. Hari ini kita juga adalah tanda daripada penebusan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Itulah tanda penebusan kita umat percaya, sehingga kita tidak perlu diselamatkan atau harus jadi umat Tuhan dengan cara disunat. Itu hanya seperti Bapak Pendeta katakan tadi, ritual keagamaan zaman Perjanjian Lama dan peraturan orang-orang Yahudi. Kita sebagai orang Kristen hanya beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan dan kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum Taurat. Nah, adik-adik paham? Kiranya melewati cerita ini kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan selalu bersemangat untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran Allah, dan harus percaya diri bahwa kita adalah umat Kristen, kita adalah pengikut Kristus yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mengingat ayat emas hafalan minggu kemarin. Nah adik-adik di rumah masih ingat gak? Dan kakak berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat emas hafalan minggu kemarin. Sekarang kita sebutkan sama-sama ya ayat emas hafalannya minggu kemarin dari 1 Petrus 3 ayat 12, yaitu sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu adalah ayat hafalan minggu kemarin, dan minggu ini kakak akan memberikan ayat emas hafalan lagi dari 2 Korintus 1 ayat 20 yang berbunyi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita menyatakan amin untuk memuliakan Allah. Tapi kakak tidak tahu apa maksud dari ayat tersebut. Kita tanya Bapak Pendeta ya, apa ya penjelasan dari 2 Korintus 1 ayat 20? Baik, adik-adik, kakak-kakak, dan semua kita yang menonton video ini, ayat emas yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi, yaitu dari 2 Korintus 1 ayat 20 ini mengandung makna apa ya adik-adik? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia menyampaikan janji itu ya dan pasti, tidak akan diingkari. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Pemeliharaan Allah Bapa melewati anaknya Tuhan kita Yesus Kristus itu dinyatakan supaya kita bisa hidup semakin menyerupai, mengikut, menginginkan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi adik-adik sekalian, kita harus jadi orang-orang yang setia kepada Allah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menjelaskan untuk adik-adik, dan hayat hafalan kita yang tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak dari 2 Korintus 1 ayat 20 untuk adik-adik di rumah. Tolong hafalkan ya yang kita tentukan tadi dan dikirim ke guru SPA-nya masing-masing. Tolong hafalkan ya adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, tadi Bapak Pendeta dan Kak Mary sudah
menceritakan tentang cerita hari ini dan menjelaskan ayat emas yang akan dihafalkan oleh adik-adik. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan lagi dengan lagu berjudul Mata Tuhan Melihat. Oke, adik-adik nyanyi di rumah ya. Adik-adik, kalau tadi kita telah mendengarkan puji-pujian dan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita akan memasuki doa syafaat. Ya, baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita, sekarang kita berdoa. Pak Pendeta akan bimbing kita dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti dalam hatinya masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami sudah dengarkan. Diberkati kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu yang saat ini dalam proses studi, belajar, sekolah mereka baik di rumah dan juga di sekolah yang pada saatnya nanti bisa mereka datang ke sekolah untuk belajar dan berjumpa dengan teman-teman, guru agar tetap sehat, selamat. Tuhan beri penyertaan-Mu. Berkati juga kami yang melewati pandemi ini agar kami bisa melewatinya dengan baik, dan tentunya vaksin yang akan dihadirkan oleh pemerintah itu nanti dipakai. Kami pun menggunakan protokol kesehatan yang baik agar kami terhindar dari sakit yang saat ini sedang mewabah, yaitu pandemi COVID-19. Beri kami iman, beri kami kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami setia sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang boleh sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi kembali, tapi kali ini kakak juga akan mengajak adik-adik dari SPA Madara untuk bernyanyi bersama kita di depan sini. Adik-adik di rumah bernyanyi juga ya.
adik-adik yang sekolah minggu di rumah ataupun di gereja, jangan lupa kepada Tuhan dan jangan takut karena Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai perhimpunan kami. Ya Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan Engkau menjaga, Engkau memelihara di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, karena kita sudah berdoa, berarti acara kita sudah akan berakhir. Sampai jumpa lagi ya. Dadah adik-adik, tetap sehat, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Komisi Pelayanan Anak Kersot GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Sengsara yang ketiga. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom adik-adik.